Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sukmawati Indah Purnamasari dari Akuntansi 2019 pagi. Di sini saya ingin menjelaskan statistik parametrik, yaitu uji beda atau t-test. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Uji beda atau t-test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan, by chance. Uji beda di sini ada one sample t-test, ada uji beda two sample t-test. Di two sample t-test dibagi lagi ada independent t-test dan pair t-test. Yang pertama uji beda one sample t-test. Ini untuk datanya. Hipotesis dan kriteria. Hipotesisnya HO rata-rata sama dengan nilai acuan dan HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kriterianya, jika T hitung lebih kecil dari T tabel atau signifikan lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Jika T hitung lebih besar dari T tabel atau signifikan lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. T tabel rumusnya alfa dibagi 2 titik koma df atau degree of freedom atau derajat kebebasan. Untuk alfanya 0,5. Kenapa 0,5? Karena standar default dari SPS-nya yaitu 0,5. 0,005. 0,05. Yang pertama kita akan uji one sample t-test. Ini untuk datanya. Langkah pertama analyze, compare means, one sample t-test. Masukin yang tes variabelnya berat badan, tes value-nya itu nilai acuannya 55. Pencet OK. Dan ini untuk outputnya sudah keluar. Untuk interpretasinya, tabel output one sample statistik. Di sini berdasarkan one sample t-test diperoleh hasil dengan rincian nilai statistik deskriptif yaitu nilai jumlah N ada 10 orang. Nilai mean atau rata-rata 59.00. Standar deviation-nya 7379. Standar error mean-nya 2333. Yang kedua, tabel output one sample t-test. Berat badannya T hitungnya ada 1714, degree of freedom-nya 9, seek to tell-nya 0,121, mean difference-nya 4000, lower-nya min 1.28, upper-nya 9.28. Ini tes value-nya 55. Nah, kenapa di rata-rata 59? Karena 59 mendekati 55, jadi masih dianggap sama. Untuk kesimpulannya dari yang ada di data-data di sini, kan tadi nilai rata-rata 59 masih sama dengan rata-rata 55 kg. Karena mendekati berarti hipotesisnya HO sama dengan nilai rata-rata berat badan FEBRC 2019 sama dengan nilai 55 kg. Dan untuk kriterianya di sini signifikan 0,121 berarti lebih besar dari 0,05. Maka pedoman yang kita ambil HO diterima dan HA ditolak. Untuk T tabelnya, T hitung di sini sebesar 1714 dan degree of freedom-nya ini ada 9. Tadi rumus T tabel itu alfa dibagi 2 titik koma degree of freedom. Berarti 0,05 dibagi 2 dapat 0,025. Ini untuk T tabelnya. Berarti di sini 0,25 dan degree of freedom-nya tadi
Ini berarti di sini. Di 2, ini di 2,62,62,16. Itu ya. T-tabel sebesar 2,26 tadi, di mana lebih besar dari T hitung yang ada di output SPSS-nya sebesar 1714, maka dasar pengambilan keputusannya HO diterima. Rata-rata sama dengan nilai acuan, yaitu sebesar 55 kg. Untuk yang kedua ada independentitas. Independentitas itu ialah merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Dasar pengambilan keputusan uji independentitas, jika nilai sigma-nya lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai sigma-nya lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Untuk T hitungnya, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel maka HO diterima dan HA ditolak. Untuk T tabel rumusnya sama kayak tadi. Alpha dibagi 2 titik koma degree of freedom. Ini untuk data independentitasnya. Di sini untuk kelompok masih tulisan. Kita harus mengganti terlebih dahulu. Karena kita pengen ganti tidak menggunakan Excel menjadi kelompok 1 seperti tadi contoh soalnya, dan menggunakan Excel 2. Caranya itu transform, record into same variable, masukin yang kelompok, alt and values. Value-nya tidak menggunakan Excel. Add menggunakan Excel. Dua. Add. Continue. Oke. Dan otomatis akan berubah. Nah, kita kan belum ngasih sinyal ke SPSS-nya nih. Kita harus ubah dulu di values-nya dan type-nya diganti numerik karena udah berupa angka. Oke, desimalnya diganti 0 aja. Values-nya 1 tidak menggunakan Excel supaya di output-nya kebaca. 2 menggunakan Excel. Add. Oke. Dan udah ya. Langkah-langkah uji independentitas itu sama kayak sebelumnya. Analyze, compare means, pilih yang independent sample t-test. Tes variabelnya dimasukin yang nilai, kelompok dimasukin ke grouping variabel. Define group, grup 1 itu kelompok 1, grup 2 kelompok 2. Continue, oke. Outputnya sudah keluar. Untuk interpretasinya, tabel output grup statistik, kelompok tidak menggunakan Excel, ada 15 orang dengan rata-rata 82,27, standar deviation-nya 7658, standar error min-nya 1977. Menggunakan Excel, 15 orang, rata-rata 88,60, standar deviation-nya 6,663, standar error min-nya 1720. Untuk kesimpulannya,
Ini kan rata-rata yang menggunakan Excel lebih bagus ya. Jadi udah pasti lebih bagus dengan menggunakan Excel rata-rata hasil belajarnya. Jadi HA kedua kelompok memiliki rata-rata hasil yang berbeda karena ini rata-ratanya berbeda. Untuk interpretasinya yang tabel output independent sample t-test, F ini ada frekuensi 0,310, signifikannya 0,582, T hitungnya min 2416 dan degree of freedom-nya 28 dan stick to tail-nya 0,022, mean difference-nya min 6333, standard error difference-nya 2621, lower-nya min 11702, upper-nya 0,965. Untuk kesimpulannya, di sini stick to tail-nya kurang dari 0,005, maka HO ditolak dan HA diterima. Untuk T-tabel sama kayak sebelumnya. Ini degree of freedom-nya 28. Kita buka T-tabelnya. 28, cari yang 28. Ini nih, 28. Nih 0,05. 0,04841. Jadi kesimpulannya, T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Untuk selanjutnya ada Perti-test. Perti-test itu ialah merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji Perti-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio. Desimalnya rubah jadi 0 dulu. Rumusnya, HO tidak ada perbedaan rata-rata, HA ada perbedaan rata-rata. Untuk stick to tail-nya, kalau lebih dari 0,05, HO diterima dan HA ditolak. Sedangkan kurang dari 0,05, HO ditolak dan HA diterima. Jika T hitung kurang dari T tabel, HO ditolak dan HA diterima. Dan T hitung lebih besar dari T tabel, HO diterima dan HA ditolak. Langkah-langkah uji Perti-test-nya sama kayak sebelumnya, analyze, compare means, pilih yang Perti-test. Berat sebelum variabel 1, berat sesudah variabel 2. Oke, dan keluar outputnya. Untuk interpretasinya, tabel output per sampel statistik, berat sebelum rata-rata 66.81 dari 16 orang, standard deviation-nya 6.656, standard error min-nya 1.664, dan berat sesudah rata-rata 6194 dari 16 orang, standard deviation-nya 6.403, standard error min-nya 1601. Untuk kesimpulannya, rata-rata sebelum diberi obat 66,81 dan sesudah diberi obat 61,94. Untuk interpretasinya Paired Sample Correlation, berat sebelum dan berat sesudah ada 16 orang, correlation-nya 0,899 dan signifikannya 00. Untuk kesimpulannya, menunjukkan korelasi dua data sebelum dan sesudah, nilai signifikansinya 0,0 yang berarti lebih kecil dari nilai probabilitas 0,005. Untuk tabel outputnya sama. Ini degree of freedom-nya 15 kan. Berarti lihat di tabelnya yang 15. Ininya 0,025 ini. 213145. Nah, berarti kesimpulannya HO ditolak dan HA diterima dan jawabannya adalah HA karena ada perbedaan rata-rata. Sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.